Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Rizky Octavian Saputra. NIM saya 1920303032. Saya mahasiswa program studi ilmu hadis angkatan 2019, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang ada di UAS mata kuliah ilmu fikih hadis, di mana Bapak Muhammad Arfan Nurhayat sebagai dosen pemangku dari ilmu tersebut. Untuk memaksimalkan waktu, saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama, yang benar tentang seseorang muslim, ya, tentang iman seorang muslim yang memanggil muslim lainnya dengan sebutan kafir. Lalu dijelaskan, ya. Dan itu yang pertama, ya, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa saja berkata kafir kepada saudaranya, maka sungguh akan kembali sebutan kafir itu tersebut kepada salah satu dari keduanya. Lalu dari hadis lain, ya, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seorang berkata kepada orang lain itu dengan sebutan kafir, maka kafirlah salah satu dari keduanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu maksudnya, ya, apabila orang yang dikatakan kafir itu kafir, maka dia telah berkata benar. Namun apabila yang dikatakannya itu tidak benar, dia memanggil orang tersebut kafir dengan bukti yang tidak ada, namun perkataannya itu salah, maka kembalilah kalimat kafir itu pada dirinya, ya. Jadi, ya, Nabi Muhammad tersebut, ya, Nabi Muhammad itu sudah memperingatkan umatnya agar tidak sembarangan menuding sesama muslim, ya, muslim sebagai kafir, sebab imbasnya akan sangat berat baik bagi si penuduh maupun tertuduh, ya, karena ini jatuhnya sebagai fitnah, ya, fitnah kepada orang lain, dan ini tidak dibolehkan, dilarang, ya, fitnah, ya, karena salah satu bisa jadi ini kembali ke salah satu termasuk orang yang munafik, ya. Karena hukum syariat juga mengenai kafir ini, ya, takfir merupakan hukum syariat yang tidak boleh dilakukan oleh orang per orang atau lembaga yang tidak memiliki kompetensi, ya. Maksudnya itu hukum mengenai mengatakan orang kafir itu tidak dibolehkan, ya, baik itu perorangan atau lembaga yang dimana tidak memiliki kredibilitas dan kemampuan dan kompetensi untuk itu. Dan ketika kita ingin vonis kafir, harus diputuskan oleh lembaga keulamaan yang otorisasinya itu oleh umat dan negara. Jadi harus ada kemampuan. Namun tetap dianjurkan tidak diperbolehkan, karena itu bisa jadi ke dalam fitnah, jatuhnya, ya, ke fitnah. Karena bahkan Nabi Muhammad juga tidak senang, ya, karena ada suatu cerita, ya, dan cerita ini, ya, sejarah, tercatat dalam sejarah, dan kisah ini itu kisah Usamah bin Zaid, ya, kisah Usamah bin Zaid itu beliau ini sahabat Nabi, ya. Setelah melakukan suatu pertempuran jihad fil sabilillah selesai, sahabat Nabi SAW itu berkata kepada beliau itu Nabi Muhammad, ya, dia berkata, aku bertemu seorang laki-laki, aku hendak menghujam tombak tersebut kepada laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut mengucapkan syahadat, tapi aku tetap menghujam dan membunuh pria tersebut, kata Usamah. Lalu setelah mendengar kata Usamah tersebut, wajah Rasulullah yaitu menampakkan bahwasanya beliau tidak senang, dan beliau berkata, celakalah engkau wahai Usamah, kata beliau, bagaimana nasibmu kelak dengan ucapan la ilaha illallah. Demikian Rasulullah SAW berulang kali mengucapkan hal tersebut dengan mengatakan, mengapa engkau membunuhnya padahal orang itu telah mengucapkan la ilaha illallah. Apakah engkau bisa mengetahui isi hati orang tersebut, dan mengapa tetap memvonisnya sebagai kafir? Nah, jadi ketika Usamah ini menghujam, ya, sebelum
jam orang kafir tersebut mengucapkan syahadat. Nah, jadi bisa dikatakan kalau kita logikakan, orang tersebut bukanlah seorang kafir, tapi tetap Usama mengucapnya dengan Allah sambil membunuhnya. Dan ya akhirnya Usama sangat menyesali perbuatannya. Rasanya dia ingin dirinya saja ya mati terbunuh dalam peristiwa tersebut. Dan dari sejak itu dia berjanji pada dirinya tak akan pernah lagi membunuh, dan juga berjanji pada tidak akan membunuh ataupun musuh yang telah mengucapkan syahadat, dalam artian kata mu'alaf ya, dan tidak kafir lagi. Dengan sikap itu dia berpegang teguh, bahkan ketika terjadi fitnah besar ya, pertikaian antara kubu Khalifah Ali dan Muawiyah, Usamah ini berusaha netral dan tidak keluar dari rumah dan bersikap tenang di dalam rumah karena takut terjadi hal tersebut terulang kembali. Itu jawaban dan penjelasan saya dari terkait mengenai soal pertama dan UAS. Lalu yang kedua mengenai yang terpecah menjadi 73 golongan. Nah, yang terpecah menjadi 73 golongan itu dari hadis ya. Pertanyaannya itu menjelaskan mengenai bahwasanya umat muslim akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Lalu umatku ini adalah umat muslim akan terpecah menjadi 73 golongan ya, hadis riwayat Abu Daud, dan derajat hadis ini itu adalah hasan ya, karena terdapat banyak syawahidnya dan juga bisa sahih. Dan lalu dari hadis selanjutnya, hadis lain mengatakan dari Abu Amir al-Hauzani bin Luhai dan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya dia ini Muawiyah pernah berdiri di hadapan kami, lalu dia berkata, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami, kemudian beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang muslim sebelum kamu, yaitu orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat ini adalah umat Islam. Ini dimaksud dari Muawiyah. Maksud dari Muawiyah itu adalah umat Islam, maka terpecah menjadi 73 golongan. Adapun yang 72 golongan akan masuk ke dalam neraka dan 71 golongan akan masuk ke dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud pula, dan derajatnya itu ialah hasan. Dan maksud dari hadis tersebut ialah kenapa Nabi mengatakan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari 72 golongan, Muawiyah mengatakan akan masuk neraka, dan satu golongan akan masuk ke dalam surga, yaitu al-jamaah. Nah, maksudnya satu golongan ini adalah orang-orang yang mengikuti sunnahnya Nabi, menjalani sunnahnya Nabi, menjalankan perintahnya Allah dan juga Nabi, dan meninggalkan segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka juga tidak fanatik dan mengatakan bahwasanya mereka yang paling benar dan sedangkan yang lain itu salah. Mereka juga tidak mengkufurkan orang lain. Nah, dalam artian ini sama saja dengan kasus dengan soal yang pertama ya jatuhnya. Lalu 72 golongan ya, kenapa dikatakan masuk neraka? Mereka yang mengikuti sunnahnya Nabi, menjalankan perintahnya Allah, namun mereka mengatakan mereka yang paling benar ya. Mereka yang paling benar dan tidak memandang golongan yang lain bahwasanya golongan yang lain itu juga benar. Nah, maka dari itu mereka termasuklah golongan yang akan masuk ke dalam neraka, karena dengan mengatakan hal demikian itu akan menimbulkan perpecahan antara golongan-golongan di dalam umat Islam ya. Lanjut ke soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga terkait dengan hak muslim lainnya. Nah,
dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atau muslim lainnya ada 6 perkara ya. Apabila engkau berjumpa dengannya, sampaikanlah salam. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila minta nasihat, berilah dia nasihat. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Apabila ada sakit, maka jenguklah, dan apabila ada mati, antarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Maaf. Penjelasan dari hadis tersebut itu adalah Islam selalu menganjurkan, ya. Islam itu selalu menganjurkan kepada kehormatan, kemuliaan, dan kedamaian kepada umatnya, dan selalu mengadakan perhubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu silaturahmi, atau mewujudkan kasih sayang di antara mereka, atau menjalin hubungan antara mereka. Terdapat 6 hal ya. 6 hal tadi yang disebutkan merupakan hak atas setiap pribadi muslim ya, yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat ya, di antara lain, yang pertama, ketika kita berjumpa dengan umat muslim lainnya atau saudara kita hendaklah mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum. Lalu yang kedua itu adalah bila ada orang yang mengundang kita ya, kita itu harus memenuhi undangan tersebut, tapi dalam artian undangan tersebut itu adalah undangan yang positif, undangan yang baik, maka kita harus memenuhinya. Lalu yang ketiga itu ada mengenai ketika ada orang lain meminta nasihat, kita hendaklah memberi nasihat yang baik, tapi dalam artian kata kita harus menilai diri sendiri, kita harus menilai kemampuan kita, dan juga jangan jumawa, sehingga apa yang kita sampaikan nasihat tersebut memiliki dasar, memiliki arti, memiliki ilmu, sehingga bisa menerapkan nasihat tersebut yang dimana orang tersebut minta nasihat dari kita. Lalu yang keempat itu bersin ya. Bila ada orang lain yang bersin mengucapkan alhamdulillah, hendaklah kita mengucapkan yarhamukallah. Lalu yang kelima ya, apabila ada orang yang sakit, maka kita hendaklah menjenguknya. Lalu yang keenam, apabila orang yang sakit tersebut meninggal atau orang lain meninggal ya, kita hendaklah mengantarkan jenazah tersebut. Dan hukum dari hadis tersebut bisa wajib dan juga bisa berubah menjadi sunnah, tergantung situasi kondisi. Kalau saya kasih contoh yang dimana contohnya itu bila ada orang sakit, hukumnya wajib atau sunnah ya untuk kita menjenguknya. Wajib kita menjenguk orang tersebut apabila orang tersebut memiliki hubungan darah, yaitu orang tua atau saudara kandung, maka wajib bagi kita untuk menjenguknya. Lalu sunnah bagi kita bila orang itu yang kita jenguk adalah tetangga atau orang lain. Lalu begitu pula dengan ketika orang tersebut meninggal, wajib bagi kita mengantarkan jenazahnya ke peristirahatan terakhir atau disebut dengan liang lahat. Itu orangnya itu memiliki hubungan darah dengan kita. Lalu sunnah bila orang tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan kita atau orang lain atau teman, itu sunnah hukumnya mengantarkan jenazah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan jawaban mengenai soal-soal dari UAS mata kuliah ilmu fikih hadis. Bila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya ingin minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.